Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 801. Kesadaran Nishidao menyelimuti David. Namun David tidak melawan sedikit pun, membiarkan Nishidao menyelidiki kekuatannya sendiri. Setelah beberapa penjelajahan, Nishidao sedikit mengernyit. Kekuatan David memang merupakan kekuatan sang tuan besar. Namun masih ada aura samar dalam diri David. Senjata sakti macam apa? Mungkin saja David mengandalkannya. Kamu berani mengusulkan untuk bertarung sendirian karena kekuatanmu yang hebat. Menguasai. Apakah Anda tidak sabar dengan hidup Anda? Atau apakah Anda merasa memiliki sesuatu untuk diandalkan? Nishidao tersenyum dingin. Kalimat ini adalah mengklik David dan memberitahu David bahwa dia sudah mengetahui rahasianya. David berkata dengan bangga, jika kamu mengalahkanmu, kamu tidak perlu mengandalkan apapun. Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan saja. Nada yang sombong. Hari ini aku akan membunuhmu hanya dengan satu tangan. Setelah Nishidao selesai berbicara, jubah lengannya menonjol seperti naga panjang. Dan kemudian titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Nishidao. Dan seluruh orang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat hal ini, David buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menjepit jari-jarinya dengan cepat. Lalu badai perlahan mengembun di depan David. Melihat badai yang mengembun di depan David, Nishidao mengangkat mulutnya, trik kecil mengukir serangga. Setelah selesai berbicara, Nishidao langsung menembakkan 2 mantra dari lengan bajunya. Lalu cahaya yang berkumpul di tubuhnya menyinari kedua mantra tersebut. Seketika berubah menjadi 2 naga raksasa dengan cahaya keemasan, bergerak menuju David dengan cepat. Melihat pemandangan ini, beberapa tetua Su Changsheng terkejut. Kekuatan teknik ini sangat kuat. Bergemuruh, kedua naga emas itu, di bawah lambaian tangan Nishidao, juga terlempar dan turun dan langsung menghampiri David. David tidak takut sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian badai di depannya bergerak menuju 2 naga emas. Segera kedua naga emas itu terbungkus badai dan berputar menjadi satu. Di bawah putaran yang cepat, kedua naga emas itu menghilang dalam sekejap, berubah menjadi titik cahaya kecil lagi. Dan badai berangsur-angsur menghilang pada saat yang bersamaan. Saat ini, selain meninggalkan kekacauan antara David dan Nishidao, tak satu pun dari mereka yang berubah sedikit pun. Seolah-olah mereka tidak pernah bertengkar. Apakah kamu mampu melakukan ini? David berkata dengan cibiran di matanya. Wajah Nishidao sangat jelek. Matanya tertuju pada David. Dan dia mengertakkan giginya dengan keras. Aku tidak menyangka kamu begitu mahir dalam sihir. Aku meremehkanmu. Dan hari ini aku akan menunjukkan formasi nagaku yang mengantuk. Setelah Nishidao selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, dia mengucapkan kata-kata di mulutnya, mengeluarkan mantra yang sederhana dan luas, dan secara bersamaan mencetak segel Dharma dengan kedua tangannya. Dan segel Dharma ini terus membuat ledakan di udara. Segera, puncak gunung tampak berguncang. Dan kemudian di sekitar David, retakan muncul satu demi satu. Dan rantai setebal lengan muncul dari retakan tersebut. Dan ada banyak roh jahat yang terkondensasi pada rantai hitam. Total ada 9 rantai. Seperti 9 ular piton dengan mulut terbuka. Siap menyerang David kapan saja. Pada saat ini, David mengerutkan keningnya erat-erat. Awalnya, David ingin menggunakan teknik konsentrasi hati untuk menyerap roh jahat dalam formasi naga yang terperangkap. Tetapi melihat situasi ini,
Dia takut dia akan dipenggal oleh Nisi Dao sebelum dia bisa menyerap roh jahat semua orang. Itu juga melebihi imajinasi David. Pedang pembunuh naga, tangan kanan David, diikuti oleh pedang dengan nyala api muncul di tangan David. Tangan, melihat pedang pembunuh naga, mata Nisi Dao tiba-tiba membelalak. Jadi ini yang kamu andalkan. Bab 802, David tidak berbicara, tapi mengangkat tinggi-tinggi pedang pembunuh naga di tangannya, lalu menebas langit. Api yang menyala di pedang pembunuh naga tiba-tiba menjadi kuat, dan api keluar dari pedang pembunuh naga. Pedang naga mengeluarkan suara lembut. Pedang pembunuh naga dan David telah lama bergabung menjadi satu, dan lidah api yang keluar tadi adalah kekuatan spiritual dalam tubuh David, dan total 9 lidah api menuju ke 9 rantai. Setelah lidah api menyentuh rantai, energi jahat pada rantai itu langsung terbakar, dan kemudian terdengar suara putus. 9 rantai terbakar dengan api yang tebal. Semuanya jatuh ke tanah dengan lemah seperti ular boa dengan kepala patah, kemudian berubah menjadi bubuk dan menghilang, dan retakan di tanah dengan cepat menutup. Pedang pembunuh naga di tangan David menunjuk ke arah Nisi Dao, dan berkata, "Dengan dingin keterampilan unikmu tidak lebih dari itu. Keterampilan apa yang kamu miliki? Ayo." Nisi Dao melihat bahwa dia berada dalam formasi naga yang putus asa dan sulit, dan sebenarnya rentan di tangan David, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dan Xiahou Dun memandang David saat ini. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan David sepertinya telah meningkat pesat. "Nak, kamu mengandalkan pedang di tanganmu. Aku tidak bisa membantumu hari ini, tapi cepat atau lambat aku akan membalas dendam padamu." Setelah Nisi Dao selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba mundur. Bahkan ia mundur menuruni gunung dan langsung lari. Ketika Xiahou Dun melihat ini, dia hampir tidak memarahinya. Dia dan Nisi Dao berada di jalan yang sama. Jika Nisi Dao ingin melarikan diri, dia tidak memberitahu dirinya sendiri. Apakah dia ingin meninggalkannya sebagai kambing hitam? Xiahou Dun tidak berani ragu, dan dia berbalik dan lari. Tidak peduli balas dendam macam apa yang ingin dia bunuh. Penting untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Nisi Dao dan Xiahou Dun berbalik dan melarikan diri, tidak ada sikap sama sekali. Yang mengejutkan Su Changsheng dan beberapa tetua. Tepat ketika Su Changsheng dan yang lainnya melaporkan bahwa mereka ingin mengejar ketinggalan, David menghentikan mereka. Berhenti mengejar. David menyingkirkan pedang pembunuh naga. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. "Guzu, kamu baik-baik saja?" Su Changsheng bertanya dengan tergesa-gesa saat dia melihatnya. Penampilan David menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian seteguk darah muncrat. Teknik Nisi Dao memang sangat ampuh. Jika saja David tidak berusaha keras dan menakuti pria itu tidak akan berakhir baik untuk sementara waktu. David dibantu turun gunung oleh Su Changsheng dan yang lainnya. Awalnya David berencana berangkat hari ini. Namun kini sepertinya ia hanya bisa beristirahat di lembah dewa pengobatan selama sehari. Keesokan harinya, tidak peduli bagaimana Su Changsheng dan yang lainnya membujuk mereka, David bersikeras untuk meninggalkan lembah Yaoshen. Jika tidak, dia tidak akan bisa tiba di Pulau Wuming pada tanggal 15 Juli. Setelah keluar dari lembah Yaoshen, David langsung membeli tiket pesawat ke kota Nanhua. Jika ingin ke Pulau Wuming, ia harus naik perahu dari sini, karena di sini hanya ada perahu menuju Pulau Wuming. Saat David terbang ke kota Nanhua, hari sudah malam. Setelah memesan tiket feri terlebih dahulu, David mencari hotel untuk beristirahat dan berencana menaiki kapal ke Pulau Wuming besok pagi. Tepat ketika David sedang makan malam di hotel, dia menemukan bahwa hotel itu ternyata sangat sibuk. Ada banyak tamu yang datang dan pergi. Dan semua tamu ini memancarkan aura. Jelas mereka semua adalah pejuang. David sangat aneh. Ini bukan masalah besar.
Kota Nanhua yang tidak kecil dan tidak terkenal tiba-tiba menarik begitu banyak pejuang. Karena ruangan sudah penuh, David tidak punya pilihan selain mencari orang dalam hotel dengan harga mahal, meminta orang dalam untuk mencarikan kamar. Saudaraku, kenapa ada begitu banyak orang di hotelmu? David bertanya kepada pelayan di hotel yang dicarinya. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi tahun ini. Kami akan mengumpulkan begitu banyak orang di sini. Sepertinya mereka semua akan melaut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Mengerjakan. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 803. David memandangi pelayan itu dan tahu bahwa pelayan itu hanyalah orang biasa. Dan dia pasti tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Jadi dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. $1.000 penuh, dan menjejalkannya ke tangan pelayan. Saudaraku, bantu aku mencari kamar. Aku akan menginap 1 malam dan pergi. David tidak mau lagi berkeliling mencari hotel. Kalau hotel ini tidak ada kamar, sama saja dengan hotel lainnya. Pelayan itu tampak malu ini. Kami benar-benar tidak punya kamar di sini. Dan manajer kami tidak dapat menemukan kamar kosong sekarang. Meskipun pelayan mengatakan ini, matanya tertuju pada uang di tangannya. Dan dia jelas ingin mendapatkan 1.000 yuan yang diberikan oleh David. Melihat hal tersebut, David buru-buru mengeluarkan setumpuk uang lagi. Kali ini seharusnya ribuan dolar. Dan menyerahkannya langsung kepada pelayan. Saudaraku, tolong, kata David sambil tersenyum. Pelayan memandangi tumpukan uang kertas tebal di tangannya. Matanya lurus, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, Pak, memang tidak ada ruang. Tapi kalau tidak suka, Anda bisa tidur di kamar kami, asrama. Jangan khawatir, kamu sendirian. Aku akan mengusir semua rekan di asrama. Oke, carilah tempat untuk tidur. David tersenyum tipis. Saudaraku, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Bantu aku mencarikan sesuatu untuk dimakan. Ya, kamu duduk sebentar sekarang. Aku akan bersiap-siap. Pelayan bergegas menyiapkan makanan. Tampaknya menjadi kaya sangat membantu. Melihat ekspresi gembira sang pelayan, David menemukan sudut dan duduk. Saat ini, di restoran hotel, banyak orang datang untuk makan satu persatu. Dan di meja tidak jauh dari David justru menemukan seorang kenalan. Qin Xiaotian dari keluarga Qin di Kyoto. Sejak David membunuh Qin Xiaolin, dia belum pernah melihat siapapun dari keluarga Qin. Dia juga belum pernah melihat keluarga Qin membalas dendam padanya. Qin Xiaotian sedang duduk di meja dengan seseorang yang terlihat sangat mirip dengannya. Dan di belakang mereka, ada beberapa pelayan keluarga Qin. Semuanya adalah kekuatan dari Tuan Besar. David menoleh perlahan untuk mencegah Qin Xiaotian melihatnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. David menajamkan telinganya dan mendengarkan baik-baik percakapan Qin Xiaotian. Dengan kekuatan David saat ini, meski mereka terpisah puluhan meter, dia bisa dengan jelas mendengar isi percakapan tenang kedua orang itu. Kakak kedua, pulau macam apa yang kamu bicarakan? Apakah ini benar-benar ajaib? Apakah benar ada naga di sana? Aku belum pernah melihat naga sungguhan ketika aku sudah setua ini. Bukankah ini semua hanya legenda? Pada saat ini, suara Qin Xiaotian jelas terdengar di telinga David. Baru pada saat itulah David tahu bahwa orang yang duduk bersama Qin Xiaotian adalah Qin. Kakak kedua Xiaotian, Qin Xiaoxian. Saya tidak tahu apakah ada naga asli, tapi pasti ada binatang langka di Pulau Suolong. Jika saya bisa mendapatkan pil binatang, akan sangat membantu saya untuk berlatih. Mata Qin Xiaoxian penuh antisipasi. Kakak kedua, ceritakan padaku tentang tanah keluarga Qin. Saya mendengar bahwa keluarga Qin semuanya abadi dan bisa terbang ke langit. Apakah kamu sekarang abadi? Qin Xiaotian tampak seperti siswa sekolah dasar, dan berharap Qin Xiaoxian akan memberitahunya tentang tanah keluarga Qin.
Mata Qin Xiaoxian sedikit menyipit. Sudah berapa kali ku bilang padamu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Kamu tahu terlalu banyak. Itu tidak baik untukmu. Melihat saudara laki-laki keduanya marah, Qin Xiaotian buru-buru mengangguk. Saya mengerti. Setelah percakapan keduanya terdiam beberapa saat, Qin Xiaotian berbicara lagi. Kakak kedua. Kakak laki-laki tertua dibunuh oleh David itu. Apa yang akan kamu lakukan ke Pulau Suolong kali ini? Bisakah kamu membunuh David itu dan menyebutkan kakak laki-laki tertua jika kamu dapatkan pil binatang itu? Pembalasan dendam. Untuk membunuhnya. Kenapa menggunakan Beast Pill? Tapi kali ini aku pergi ke Suolong Pulau karena niat Bapak leluhur lama. Saya harus menyelesaikannya. Penjelasan dari Bapak bangsa tua sebelum aku bisa pergi menemui David untuk membalas dendam. Qin Xiaoxian mendengus dingin. Jelas mengabaikan David. Bab 804. Ya. Saudara laki-laki kedua adalah peri sekarang. Bagaimana orang David bisa membandingkannya? Saudara laki-laki kedua ingin membunuhnya. Gerakkan saja jarinya. Biarkan David hidup beberapa hari lagi. Qin Xiaotian memuji saudara laki-lakinya yang kedua. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk, dipimpin oleh seorang pria muda, yang memandang semua orang dengan tatapan bangga. Setelah itu, salah satu pria di belakang pemuda itu melangkah maju, berdehem dan berkata, Tuan Muda Xuanyuan ada di sini. Semua orang akan pergi untukku. Kami telah menjaga tempat ini. Mendengarkan nada bicara orang itu, sepertinya kaisar sedang melakukan tur di zaman kuno, dan semua orang harus menghindar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang mencibir. Lagi pula, orang-orang yang makan di sini semuanya adalah pejuang, dan tidak ada orang biasa, termasuk beberapa keluarga besar. Bagaimana mereka bisa ditakuti hanya dengan beberapa kata? Meskipun banyak orang mengejek, ekspresi Qin Xiaoxian tiba-tiba berubah. Agak, ayo pergi, kata Qin Xiaoxian kepada Qin Xiaotian. Kakak kedua, apa yang kamu takutkan? Siapa lelaki ini? Qin Xiaotian memandang Qin Xiaoxian dengan bingung. Bagaimana keluarga Qin bisa dianggap sebagai keluarga besar di Kyoto? Dan Qin Xiaoxian telah memasuki tanah keluarga Qin untuk mempraktikkan keabadian. Bagaimana dia bisa takut pada putra Xuanyuan? Terlebih lagi, Qin Xiaotian belum pernah mendengar tentang keluarga Xuanyuan. Dan di sana, sepertinya bukan keluarga yang kuat di Kyoto. Diam, Qin Xiaoxian memelototi Qin Xiaotian, lalu bangkit dan berjalan keluar. Melihat ini, Qin Xiaotian hanya bisa pergi bersama seseorang. Ketika Qin Xiaoxian melewati pemuda itu tidak dapat membantu. Tapi melirik Qin Xiaoxian, meskipun keluarga Qin pergi, yang lain tetap tidak bergerak dan tidak berniat untuk pergi. Melihat hal ini, wajah pemuda itu menjadi sedikit dingin, dan bawahan yang baru saja berdiri, nafasnya meledak dalam sekejap, dan seluruh restoran seakan-akan terjun ke dalam gua es, dan orang-orang menggigil. Kali ini, ekspresi banyak orang berubah drastis, dan mereka bangkit dan pergi. Hanya nafas ini, mereka tahu bahwa pihak lain adalah seorang master, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Wu Zong, setelah David merasakan nafas ini, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pelayan pihak lain ternyata berada di ranah Wu Zong. Kalian pasti tahu kalau sudah berkultivasi ke ranah Wu Zong, yang mana yang bukan penguasa di satu sisi, bagaimana dia bisa menjadi bawahan? Segera, semua orang di restoran itu melarikan diri satu demi satu, hanya menyisakan David yang duduk sendirian di sudut, diam-diam menunggu makanannya. Ketika pihak lain melihat David tidak pergi, matanya membelalak, dan nafas langsung menerpa David. David menundukkan kepalanya sedikit, dan sepertinya tidak menyadari bahwa pihak lain telah melancarkan serangan terhadapnya. Namun sesaat setelah nafas mencapai David,
Seluruh tubuh David seakan-akan sudah penghalang ekstra dari udara tipis, menghalangi nafas secara langsung. Wah, wah, nafas yang tersumbat menghantam meja di sebelahnya, seketika menghancurkan meja tersebut. Kali ini, pihak lain langsung tercengang. Matanya menatap David dengan tidak percaya, dan mata Tuan Muda Xuanyuan juga sedikit mengembun. Tuan, makanan Anda sudah tiba. Saat ini, pelayan yang baru saja menerima uang David datang. Makanannya, yang sangat kaya. Namun, melihat restoran yang masih ramai tadi, saat ini semuanya sudah pergi. Dan hanya tersisa beberapa orang, dan pelayannya pun tercengang. Letakkan semuanya. Kamu boleh pergi. David berkata ringan kepada pelayan itu. Oh, baiklah. Pelayan melihat ke meja dan kursi yang berserakan di tanah dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Saat bekerja di sini, dia tahu bahwa orang sering berkelahi dan menimbulkan masalah di sini. Melihat pemandangan di depannya, sepertinya seseorang sedang bertarung di sini lagi. Untuk menghindari masalah, pelayan buru-buru meletakkan makanannya dan segera pergi. Bab 805. David mengambil sumpitnya dan mulai makan perlahan, bahkan tanpa melihat ke arah orang di sampingnya. Orang yang baru saja menembak David memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan hendak menyerang David lagi. Tetapi dia dihentikan oleh Tuan Muda Xuanyuan dengan lambaian tangannya. Setelah melihat David, Tuan Muda Xuanyuan menemukan tempat untuk duduk. Dan kemudian seseorang pergi untuk menyiapkan makanan. Beberapa menit kemudian, ketika David sudah kenyang, dia berdiri dan berjalan keluar restoran, tanpa memandang orang-orang itu dari awal sampai akhir. Putra, orang yang baru saja menembak, melihat David berjalan keluar dengan begitu arogan, dan memandang Tuan Muda Xuanyuan dengan wajah penuh ketidakadilan. Tuan Muda Xuanyuan melambaikan tangannya, hanya melihat punggung David, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah David keluar dari restoran, dia awalnya berencana mencari pelayan dan memintanya untuk membawanya ke asrama mereka, lalu beristirahat dengan baik dan mengisi ulang tenaganya. Namun, setelah melihat sekeliling, David tidak menemukan pria itu. Dia mungkin bersembunyi, karena dia melihat seseorang hendak berkelahi. David tidak punya pilihan selain keluar dari hotel dan berjalan-jalan di kota Nanhua. Meskipun kota Nanhua tidak besar, namun dekat dengan laut, dan Anda dapat melihat laut yang tak berujung dari sini. Ada juga deretan villa berpemandangan laut di tepi laut. Meski sudah malam, namun masih banyak orang yang bermain-main di pantai tepi laut. David berjalan perlahan menuju tepi laut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat laut dengan matanya sendiri. Lautan yang tak berbatas membuat orang-orang menjadi begitu remeh. Di depan laut, sekuat apapun dia, itu tetap tidak berarti. Di laut, mercusuar di kejauhan sedang berputar, dan cahayanya menunjukkan arah kapal yang lewat. Namun melihat mercusuar di kejauhan, David sendiri sedikit bingung. Dia tidak tahu kemana jalannya atau kemana dia sedang menuju. Sekarang David tiba-tiba sedikit takut. Dia takut mengetahui pengalaman hidupnya. Sekalipun dia melakukannya, apa yang bisa dia lakukan? Perlahan menarik pandangannya, David menggelengkan kepalanya, mencegah dirinya memikirkan hal-hal yang berantakan. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. David sedang berjalan perlahan di pantai. Dari waktu ke waktu, gadis cantik berbikini berlari melewatinya. Gadis-gadis ini berkulit putih dan memiliki sosok yang sangat baik. David hanya mengangkat matanya dan membuang muka. Meski gadis-gadis ini cantik, dibandingkan dengan Sonya, mereka tertinggal jauh. Dari segi temperamen, gadis-gadis ini kalah. Bagaimana mengatakan Sonya tumbuh di keluarga kaya, dan temperamen seorang wanita bangsawan di tubuhnya bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap gadis. Ada juga temperamen heroik dan lancang pada Gullinger, yang hanya dimiliki sedikit gadis. Bagaimanapun,
Gullinger dulunya adalah seorang detektif di Paviliun Penegakan Hukum. Jika dia mengenakan seragam dan sosoknya yang sempurna, itu sungguh luar biasa. Tanpa sadar pikiran David memikirkan Sonya dan yang lainnya. Kapan? Memikirkan Gullinger. Gambaran tubuh telanjang Gullinger tiba-tiba muncul di benak David, meskipun David sedang menggendong guling saat itu. Nak, aku tidak memikirkannya dalam hatiku. Tetapi ketika aku memikirkannya saat ini, David benar-benar menemukan bahwa dia bereaksi. Lagi pula, David juga pria normal, dan dia juga punya banyak emosi. Jadi wajar saja kalau dia bereaksi saat memikirkan foto-foto itu. Hei, aku tidak tahu kemana Paman Long membawa mereka. David menghela nafas sedikit. Dia sudah lama tidak menghubungi Sonya dan yang lainnya. Tapi David masih melewatkannya. Tepat ketika David menghela nafas dan hendak berangkat dari pantai, tiba-tiba beberapa sosok muncul di hadapannya, yang membuat David tertegun. Saya melihat gadis-gadis di depan mereka, mengenakan pakaian renang, berdebat di pantai, dan bersenang-senang. Banyak pria dan wanita di sekitar mereka memusatkan perhatian mereka pada gadis-gadis itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.